Perhatikan baik-baik figur Marta ini. Menarik sekali saudaraku. Mari perhatikan baik. Saya bacakan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Jadi Lazarus sudah mati 4 hari lamanya. Padahal Yesus sudah diberitahu Lazarus sakit keras. Tapi justru Yesus sengaja memperlambat kedatangannya sampai Lazarus mati. Bahkan matinya sudah 4 hari. Nah, waktu Yesus kemudian datang ke rumah Marta, Maria, Marta sebagaimana biasa bergerak dengan cepat. Begitu dia mendengar, maka dia bertindak. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kalau kita perhatikan kalimat yang diucapkan Marta, maka tentunya kita berkesimpulan Marta ini imannya luar biasa. Setuju? Dia keluarkan 2 statement. Yang pertama adalah kalau Yesus ada, Lazarus pasti gak mati. Artinya Yesus pasti sanggup sembuhkan. Setuju? Kedua, lebih luar biasa lagi dia bilang begini. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Karena saat itu Lazarus sedang sudah mati, tentunya kita akan berpikir maksud daripada perkataan Marta, Yesus akan berdoa kepada Bapa, Lazarus bangkit. Dan Marta bilang gini, Yesus kalau engkau berdoa pasti bangkit. Setuju? Kita melihat Marta yang begitu penuh dengan iman. Tapi yang aneh saudaraku, apa yang terjadi? Yesus menjawab. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Klop dong. Kalau kamu berdoa kepada Bapa, Tuhan pasti jawab. Dan Yesus bilang, saudaramu pasti bangkit. Klop. Betul? Marta punya iman. Dan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Tapi yang aneh, Marta jawab gini. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yang Yesus maksudkan, Lazarus bangkitnya kapan? Saat itu. Amin. Tapi Marta bilang, ya aku tahu dia pasti bangkit nanti. Waktu orang-orang mati bangkit. Gak nyambung. Yesus ngomong A, dia berpikir B. Lanjut.
Yesus bilang lagi sekali lagi. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yesus bicara saudaramu akan bangkit. Yang Yesus maksudkan saat itu bangkit. Tapi Marta melantur, dia bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, orang mati dibangkitkan. Sekali lagi Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati." Yesus sedang berbicara saat itu. Dan Yesus tegaskan, "Percayakah engkau akan hal ini?" Apa jawab Marta? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Gak nyambung. Halo, saudara bisa ikuti? Yesus lagi mau bangkitkan Lazarus pada saat itu juga. Tapi perkataan Yesus selalu disalah tafsirkan oleh Marta. Dan sampai saat itu tidak terjadi mujizat. Mujizat akhirnya terjadi setelah Yesus berjumpa dengan Maria. Kita tahu Maria selalu mendengarkan Yesus dengan akurat. Maria selalu tahu apa yang ada di hati Tuhan. Di Yohanes 12, waktu Yesus menjelang kematiannya, Yesus datang ke rumah Marta, Marta sibuk menyiapkan makan minum seperti biasanya. Tapi Maria tidak. Dia ambil minyak narwastu murni. Dan dia urapi kaki Yesus. Dia tahu Yesus lagi galau menjelang kematiannya. Kembali kepada Marta. Hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Termasuk saya. Beberapa kali dalam perjalanan saya ikut Yesus, saya salah menangkap. Dari kesalahan-kesalahan itu saya belajar. Dan saya renungkan sungguh-sungguh. Kenapa kita bisa salah menangkap pesan Tuhan? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita tidak datang dengan hati yang terbuka. Marta tidak datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka, dengan hati yang kosong. Jadi dia datang dengan apa? Dia datang sudah memiliki keyakinan tertentu. Begini saudara. Pada zaman Yesus hidup, ada satu keyakinan di kalangan orang Yahudi bahwa kalau orang mati bangkit, mereka percaya orang mati bisa bangkit. Tapi itu hanya dalam waktu 3 hari setelah dia mati.
Mereka meyakini bahwa roh orang mati selama 3 hari masih di bumi. Tapi setelah 3 hari, roh itu akan masuk ke dunia orang mati dan tidak lagi bisa kembali. Jadi mereka punya keyakinan setelah lewat 3 hari, siapapun dia tidak mungkin bisa melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Itu turun-temurun diyakini. Dan Marta datang dengan keyakinan itu. Sehingga waktu Yesus berbicara, saudaramu akan bangkit. Yesus maksudkan saat itu. Tapi kok dia bisa ngelantur? Ya, saya percaya dia akan bangkit. Pada saat orang-orang mati dibangkitkan. Karena dia tidak datang dengan kosong. Dia datang, dia sudah punya satu keyakinan tertentu. Gak mungkin Lazarus itu bisa dibangkitkan. Sampai sini yang paham katakan amin. Kita seringkali datang kepada Tuhan juga dengan keyakinan tertentu. Sehingga waktu kita mendengarkan Tuhan, kita bisa nggak paham maksud Tuhan. Contoh ya, saya kasih contoh dalam kehidupan nyata. Karena memang saya maksudkan bahwa acara ini kita belajar mendapatkan tuntunan Tuhan. Itu bukan cuma untuk di gereja, saudara. Yang terpenting justru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin, saudara. Tentunya gereja juga kita butuh tuntunan Tuhan. Tapi kan lebih banyak waktu kita dalam hidup sehari-hari tuh. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pengusaha Kristen, katakanlah dia pengusaha yang belum terlalu besar. Dan dia sekarang menghadapi proyek di mana dia harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang jauh lebih besar daripada dia. Nah, seringkali orang Kristen sudah punya keyakinan. Saya pengusaha kecil. Enggak mungkin saya bisa berkompetisi dengan pengusaha raksasa. Bisa paham, saudara? Persis sama. Seperti Marta. Marta sudah punya keyakinan. Lazarus sudah mati 4 hari. Gak mungkin bisa dibangkitkan. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan dengan sudah punya keyakinan, gak mungkin pengusaha kelas saya bisa tanding lawan pengusaha raksasa. Gak mungkin. Maka kita akan mengalami seperti yang Marta alami. Gak nyambung. Tuhan bicara apa, kita nangkapnya apa. Yuk tanggalkan. Datang dengan kosong. Tuhan itu terlalu besar untuk kita bisa pahami. Amin. Cara-caranya Tuhan itu terlalu ajaib untuk kita bisa pahami. Saya selalu tertarik kepada mujizat Yosua menghentikan matahari. Banyak sekali di Alkitab mujizat besar-besar itu. Tapi saya tertarik sekali bahwa Yosua waktu dia perang,
Dan sepertinya gak akan selesai ini sampai hari berakhir. Tiba-tiba berdoa. Matahari berhenti. Dan terjadi. Saya kagum sekali. Kenapa? Karena dulu belajar geografi. Menghentikan matahari itu susahnya minta ampun, saudara. Ribetnya, aduh itu bicara alam semesta. Buat yang dulu bolos sekolah saya ingetin lagi. Kita ini bumi ada di galaksi Bima Sakti. Pusatnya itu matahari. Ya, di alam semesta tuh banyak galaksi. Kita cuma salah satu galaksi. Ya. Jadi galaksi ini ada sebuah keteraturan yang sangat rumit. Ya, bumi berputar pada porosnya, bulan berputar pada porosnya, bulan mengitari bumi, bumi dan bulan mengitari matahari, ada susunan planet-planet. Lalu ini galaksi Bima Sakti, lalu ada galaksi-galaksi lain di alam semesta. Ini semua sudah tersusun dengan keteraturan yang begitu rumitnya, sehingga kalau Yosua bilang matahari berhenti, saya gak mudeng gimana caranya. Karena ini bisa bertabrakan loh saudara. Halo, sudah bisa ikuti saya. Ini satu tatanan yang begitu rumitnya. Karena waktu saya membaca peristiwa itu, wow, beneran gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Ada amin. Jadi yuk kita tanggalkan semua keyakinan-keyakinan. Yuk kita datang yuk sama Tuhan dengan kosong. Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau tuntun saya apa? Jangan kita hambat dengan pikiran-pikiran kita. Kedua, tidak datang dengan hati terbuka itu biasanya kita sudah punya keinginan tertentu. Preferensi tertentu. Jadi sebenarnya lebih tepat kita bukan sedang tanya Tuhan. Mohon maaf, sebenarnya lebih tepat kalau kita sedang memaksa Tuhan. Karena kita sudah punya preferensi tertentu. Hati kita sudah punya kecondongan tertentu. Sehingga waktu kita berdoa, kita bilang, kita minta tuntunan Tuhan, kita nggak bisa dengar. Kita nggak bisa paham tuntunan Tuhan. Atau kalaupun kita paham mungkin melenceng. Mungkin itu suara hati kita yang kita anggap suara Tuhan. Apakah saya bisa dipahami? Contoh misalkan seorang pengusaha kembali. Dia sudah dapat ide bisnis tertentu. Dia sudah pelajari, wah ini bagus banget bisnis ini. Menguntungkan sekali. Dan saya mestinya bisa nih. Waktu seorang pengusaha sudah punya preferensi seperti itu. Dan kemudian dia coba datang sama Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Seringkali gak mudah. Gak mudah. Karena hati kita udah condong sekali ke sana. Bisa-bisa Tuhan tidak berbicara apa-apa karena kenapa Tuhan tidak berbicara apa-apa? Kenapa Tuhan tidak menuntun? Karena Tuhan tahu percuma. Kita gak akan taat. Tapi kemudian muncul suara hati, pikiran kita.
Oh iya nih, benar begini. Dan kita bilang itu atas nama Tuhan. Tuhan menuntut. Halo, bisa diikuti saudara? Iya dong, Tuhan akan diam. Kalau dia tahu sikap hati kita gak bisa terima tuntunannya. Sudah ada preferensi yang sangat kuat. Sudah ada kecondongan yang sangat kuat. Gak ada gunanya Tuhan bicara. Karenanya yuk belajar, yuk berlatih yuk. Waktu kita datang sama Tuhan, tanggalin dulu. Jadi kalaupun kita sudah punya ide bisnis, kita pingin tahu tuntunan Tuhan, kita bilangnya gini saudara. Tapi dengan sikap hati yang jujur, Tuhan aku punya ide bisnis ini, Tuhan tuntun. Kalau Tuhan bilang enggak, aku lupakan loh Tuhan. Paham? Tapi sikap hatinya harus kuat. Kalau enggak kita cuma maksa Tuhan. Tuhan, ide bisnis gini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Ya. Kalau itu bukan datang dari Tuhan. Kalau itu bukan jalannya Tuhan. Kok kita paksa Tuhan berkati kita. Tuhan itulah sumber berkat. Amin. Berkat itu dengan otomatis mengalir. Bahkan kita nggak perlu minta. Berkat itu akan otomatis mengalir waktu kita berjalan bersama dengan sumber berkat itu. Ada amin. Tapi waktu kita mengambil jalan lain yang bukan jalannya sumber berkat. Kita jalan sendiri, kita teriak mati-matian, kita puasa, kita teriak histeris, Tuhan berkati aku. Ya Tuhan gak berkati, kenapa? Karena kita gak berjalan bersama dia. Yuk pahami yuk. Karena ini penting banget ya. Khususnya saya bicara sama yang di marketplace ya. Para bisnismen, para karyawan. Ekonomi akan semakin sulit tuh saudara. Sekarang aja udah sangat sulit, betul ya. Artinya gini, kalau kita nggak memulai membiasakan diri, sungguh-sungguh mencari tuntunan Tuhan dengan akurat dan berlatih untuk mentaatinya, nggak gampang menghadapi tahun-tahun mendatang, saudara. Maaf saya nggak berusaha nakut-nakuti, tapi ini fakta. Buat saudara karyawan, saudara pikir saudara tenang-tenang? Ya kan saya karyawan saya ini, Pak. Akan ada banyak sekali lowongan pekerjaan hilang karena adanya AI. Banyak sekali. Lowongan pekerjaan itu nanti hilang. Banyak sekali. Bank-bank yang sekarang masih banyak karyawannya, satu saat bank-bank itu udah gak ada karyawannya. Ataupun kalau ada karyawan sangat sedikit, saudaraku. Sekarang saja mungkin hampir setiap kita punya bank digital. Di mana kita nggak pernah satu kali pun datang ke banknya. Semuanya online. Bisnis menjadi sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Gak gampang. Gak usah ngomongin marketplace. Di rumah, didik anak menjadi sangat tidak mudah. Ada amin. Karena pengaruh buruk dunia itu begitu kuatnya. Jadi di dalam setiap aspek kehidupan kita,
Kita ini menghadapi situasi yang semakin hari menjadi semakin sulit. Itu sebabnya saya bikin acara ini, saudaraku. Saya berkomitmen, saya harus mendewasakan jemaat untuk biasa berlatih. Ini khotbah yang tidak populer, saya khotbahkan sudah belasan tahun, saudaraku. Saya tahu. Tapi seperti seorang bapak yang mengasihi, ya tetap aja saya cerewet ngomong. Walaupun banyak orang gak peduli. Tapi paling tidak buat saudara yang hadir malam ini, izinkan saya kembali mengingatkan. Ada amin, saudara. Kita harus berlatih serius. Dengerin Tuhan dengan akurat. Dan berjalan dalam ketaatan. Waktu kita biasa lakukan itu, saudara. Percayalah. Selama kita berjalan bersama Tuhan, gak ada yang bisa ngelawan kita. Gak ada yang bisa ngalahkan kita. Dalam aspek apapun, saudaraku. Kenapa? Kita berjalan dengan sumber dari segala sesuatunya. Yang kedua, pikiran yang terlalu penuh. Saya pernah bagikan ini beberapa bulan lalu, saya izinkan saya ulangi lagi. Saudara, saat ini hampir semua dari kita menerima banyak sekali informasi dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga pikiran kita itu menjadi terlalu penuh atau penuh sibuk dan sulit fokus pada Tuhan. Kenapa? Gadget. Sosial media. Kedua, berita pun sekarang kan pendek-pendek berita. Dulu kalau zamannya koran, majalah, koran itu sambungan, ke halaman berapa, cari gitu ya. Setengah jam paling baca 1-2 berita. Saudara. Tapi sekarang 30 menit kita scrolling, 30 topik, saudara. Masuk ke sini. Deng. Dan saudara harus pahami, setiap kali ada topik yang masuk, setiap kali ada input, otak kita itu berespon, saudara. Contoh, yang gampang-gampang aja. Ada food blogger. Wah, makan ini enak. Otak kita berespon. Coba. Enak tuh. Ada amin. Enggak ada yang amin nih. Apa saya doang yang begitu? Ya. Nanti apalagi investasi apa? Ini apa? Ini apa? Otak kita itu selalu merespon. Atau peristiwa mengerikan, pembunuhan. Otak kita selalu, kok sekarang begini. Jadi 30 menit katakan kita gunakan, itu masuk 30 informasi dan otak kita itu terus kerja. Akibatnya saudaraku, semakin hari kita semakin susah untuk konsentrasi dalam waktu yang cukup panjang. Sehingga waktu kita berdoa, mau mulai fokus sama Tuhan, apa yang terjadi? Otak kita mulai mikir ini. Mau fokus nih sama Tuhan susah. Halo, bisa ikuti saya, saudara? Apakah saudara mengalami itu? Jadi kita ini ya tiap hari scrolling kok. Saya ini lagi ancang-ancang untuk sangat membatasi sosial media, saudara. Bahkan mungkin satu waktu kalau saya mempertimbangkan, saya masih terus mempertimbangkan. Apakah saya stop atau tidak? Karena ada juga positifnya. Tapi saya membatasi, mulai membatasi, sangat membatasi. Karena itu saya mulai merasa, jujur, waktu saya mulai
banyak scrolling itu. Waktu mendoa, gak gampang ya konsentrasinya. Begitu doa, bakute. Ingat tuh informasi yang muncul lagi. Keng, ini teng. Wih, kaget saya. Apakah saudara mengalami yang sama? Di mana bakute enak? Ayo tukar informasi. Saudara, ini masalah kecil tapi sebenarnya iblis lagi ngepung kita loh saudara. Ini generasi muda, tambah muda, itu tambah sulit konsentrasi lama loh saudara. Kenapa? Karena Reels itu tambah pendek kan. Ya, sekarang YouTube sudah tidak sepopuler dulu saudaraku. Karena di YouTube videonya panjang-panjang kan. Sekarang orang lebih suka Reels, TikTok, IG, apa yang lain, ya, Threads. Cuma semenit. Dan itu mendistorsi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo kita berlatih yuk. Menangkap tuntunan Tuhan dengan akurat. Sederhana aja. Sederhana. Saya akan kasih langkah-langkah yang sangat sederhana. Kita semua bisa asal kita mau. Komitmen. Yang pertama adalah menyediakan waktu khusus. Yuk. Seminggu sekali dulu deh. Gak usah setiap hari. Minimal setengah jam. Kalau bisa 1 jam. Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali dulu deh. Mungkin kalau bisa di pagi hari, kalau nggak bisa, waduh Pak sibuk. Oke, sore, malam, nggak masalah deh. Yang penting mulai dulu. Kedua, mendengarkan lagu rohani. Ya. Jadi saudara sediakan waktu khusus, matikan semua tuh. Jangan ada laptop, jangan ada gadget segala. Dengerin lagu rohani. Ya mungkin pakai gadget oke. Tapi pejamkan matamu, dengarkan lagu rohani. Saudara mau ikut nyanyi boleh. Atau kalau saudara bisa main musik, saudara bisa nyanyi, silakan nyembah Tuhan sendiri. Bahkan itu lebih bagus. Taruh gadgetmu jauh-jauh. Jangan ada yang ganggu. Supaya kita mulai fokus sama Tuhan. Setelah itu berlatih untuk mengosongkan hati dan pikiran kita. Untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan. Karena mungkin sepanjang hari itu sudah otak kita terus aktif. Yuk kita belajar. Makanya saya katakan gak bisa terlalu cepat juga. Karena kita butuh waktu nih untuk menyesuaikan. Gelombang otak kita ini perlu diperlambat. Sampai kita mulai merasakan tenang, mulai bisa fokus sama Tuhan. Lalu kita mulai membaca dan merenungkan firman. Ya, ingat bukan hanya baca tapi renungan. Jadi kalau saya selalu menyarankan bacanya gak usah banyak-banyak. Tapi renungkannya banyak. Jangan ngejar omset bacanya. Ya, tapi renungkan. Buka hati sungguh-sungguh terbuka. Tuhan mau tuntun saya apa? Ayo Tuhan tuntun saya. Saya mau dengar Tuhan. Saya mau tahu. Saya mau taat Tuhan. Nah, kalau saudara lakukan langkah-langkah ini dan saudara serius sungguh-sungguh. Dengar saya. Saya pastikan saudara dapat tuntunan. Bukan 90%. 100%. Pasti. Pasti. Saya pastikan. Yang penting kita mulai mempersiapkan diri, rindu, dan mulai fokus sama Tuhan. Baca, renungkan, pasti dapat. Waktu saudara dapat, renungkan dan catat apa tuntunan yang kita dapat. Setelah itu baru bikin action plan-nya. Apa yang kita mau lakukan sesuai dengan tuntunan ini. Dan kapan.
Kapan kita mau lakukan? Karena kalau enggak tuntunan itu bisa hilang begitu aja. Yuk mulai berlatih yuk saudara. Kalau sudah biasa seminggu sekali, boleh dong tingkatkan seminggu 2 kali. Seminggu 3 kali. Dan upayakan kalau bisa setiap hari. Kenapa? Masalah yang kita perlu tanya sama Tuhan banyak. Setuju gak saudara? Jangan tunggu kalau masalahnya besar baru kita mulai cari Tuhan. Jangan. Biasakan dari kehidupan masalah hidup sehari-hari. Biasakan yuk berlatih yuk. Sehingga waktu kita menghadapi masalah besar kita sudah terbiasa. Kita yakin, wah Tuhan tuntun saya ini. Dan kita melakukannya dengan penuh ketaatan. Kita pasti menang. Saya undang song leaders para pemusik.